Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Perlawanan-perlawanan dari para pejabat kita terkait pengesahan RUU Perampasan Aset kini sudah nampak. Ya teman-teman, tak tanggung-tanggung Dewan DPR kita menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Bahkan pembahasannya pun diboikot. Hal ini terjadi teman-teman bukan tanpa alasan. Para pejabat-pejabat kita ketakutan kalau misalnya korupsinya ketahuan, maka negara bisa melakukan penyitaan besar-besaran bahkan sampai memiskinkan seluruh keluarganya. Tentu hal ini bukan main-main teman-teman. Rakyat Indonesia demonstrasi besar-besaran di DPR kemarin, salah satunya tuntutannya adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena kita tahu teman-teman, dengan RUU ini pengembalian harta aset negara yang dicuri oleh para koruptor bisa maksimal. Nah, teman-teman, cuma miris. Ini sudah 3 kali ganti presiden sejak eranya Pak SBY 10 tahun, era Pak Jokowi 10 tahun, eranya Pak Prabowo selama 1 tahun terakhir. RUU tersebut belum pernah sekalipun masuk sidang paripurna. Ya itu miris teman-teman. Kita bandingkan dengan RUU lain yang mungkin pro pengusaha, pro para pejabat. Seperti yang paling mudah saja, ini pengesahan kenaikan tunjangan 50 juta tunjangannya itu naik, yaitu tunjangan rumah, sehingga DPR bisa mendapatkan kenaikan gaji hingga 3 juta per hari. Itu cepet banget disahkan. Bahkan tidak perlu menunggu respon dari masyarakat, langsung ketok palu. Tapi RUU perampasan aset, wow, sejak Pak SBY, Pak Jokowi berapa puluh tahun itu, lebih, saya rasa lebih dari 12 tahun RUU tersebut tak kunjung selesai. Nah, permasalahannya ternyata teman-teman ada ini elit-elit politik yang memang menjadi penyebab RUU tersebut tidak bisa disahkan. Dan hari ini kita bakal bongkar nama-nama elit politik siapa saja yang menolak RUU perampasan aset ini disahkan. Dan ini bukan saya yang mau ngomong, bukan saya, informasi ini bukan dari saya, tapi langsung dari pejabat-pejabat negara yang bakal bikin teman-teman kaget dengan nama-nama elit-elit politik yang nanti bakal kita spill, kita bakal bongkar siapa saja fraksi yang menolak RUU perampasan aset. Oke, tanpa panjang lebar, kita kaji informasi selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, Beni Kaharman mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu jika serius mendukung aturan perampasan aset. Menurutnya, penerbitan Perpu bisa menjadi langkah konkret Presiden untuk memenuhi janji politik. Hal itu sekaligus menjawab tuntutan publik yang mendesak percepatan pengesahan RUU perampasan aset guna memberantas korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Beni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 2 September 2025. Ia menambahkan, sikap fraksinya selaras dengan visi dan misi Prabowo yang berkomitmen memimpin langsung pemberantasan korupsi. Salah satunya melalui dorongan agar pembahasan RUU perampasan aset segera dilakukan dan disahkan. Politisi Demokrat itu menilai urgensi pembahasan RUU perampasan aset sudah tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan hukum yang mendesak. Meski demikian, Beni mengaku ragu terhadap kesiapan eksekutif untuk menjalankan aturan tersebut secara tegas dalam agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan. Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mengungkapkan, Presiden Prabowo berjanji akan mendorong DPR segera membahas RUU perampasan aset. Andi menyebut dalam aturan itu, Prabowo juga meminta Ketua DPR Puan Maharani agar segera mengagendakan pembahasan RUU tersebut. Adapun, RUU perampasan aset sudah bergulir sejak 2010. Namun, hingga kini RUU itu tak kunjung disahkan meski beberapa kali masuk dalam daftar program legislasi nasional. RUU
RUU perampasan aset yang ramai diserukan warga Indonesia dari berbagai kalangan ternyata bukan ide baru yang tiba-tiba muncul di era kepemimpinan Prabowo Subianto. RUU ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga kini, kebijakan politik eksekutif pusat itu bak jalan buntu saat tiba di atas meja kerja DPR. Lantas, bagaimana perjalanan rancangan undang-undang ini dari masa ke masa? RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan dan masuk dalam program legislasi nasional Presiden SBY pada tahun 2003. Pada 2010, pembahasan hampir mencapai tahap finalisasi. Kemudian 2 tahun setelahnya, pemerintah telah menyusun draft pertama RUU Perampasan Aset, namun belum ada tindak lanjut. Tak selesai di masa pemerintahan SBY, Jokowi melanjutkan janji politik itu. Selama tahun 2015 hingga 2018, RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas, namun tak pernah dibahas lantaran tak masuk dalam daftar prioritas. 2019 menjelang pemilu seakan jadi angin segar untuk publik saat pemerintah kembali menyusun draft kedua. Namun, ternyata kembali tak ada kemajuan signifikan. Di bawah komando Mahfud MD sebagai Menko Polhukam 2022, Presiden Jokowi saat itu memerintahkan penyusunan draft ketiga. Publik bahkan masih disegarkan dengan perdebatan Bambang Pacul, politikus PDIP, dan Mahfud MD soal hal tersebut. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Surat Presiden kepada DPR pun telah dikirimkan untuk membahas RUU Perampasan Aset pada Mei 2023. Meski ada surpres, DPR lagi-lagi tak kunjung mengindahkan RUU Perampasan Aset hingga kepemimpinan Jokowi berakhir pada 2024. Kini, Prabowo menjadi presiden ketiga yang menghadapi RUU Perampasan Aset. Presiden ke-8 RI itu berharap RUU akan masuk dalam prolegnas prioritas 2026 setelah RUU yang masuk prolegnas 2025 selesai dibahas. Pada 1 Mei 2025, Prabowo telah menyatakan dukungannya agar RUU segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Usai demo berkepanjangan dan memakan korban pada akhir Agustus 2025, Kepala Negara berjanji untuk melakukan pembahasan RUU tersebut. Janji itu disampaikan Prabowo di depan pimpinan parpol, tokoh lintas agama, dan pimpinan Serikat Buruh pada 1 September. RUU Perampasan Aset juga dinyatakan masuk prolegnas periode 2025-2026 alias prolegnas jangka menengah dengan urutan kelima. Ya pemerintah serius nggak? Serius katanya. Loh, kalau serius ajukan ke DPR, kan sudah tinggal disahkan. Ajukan lagi, saya ajukan lagi. Kalau pemerintah mau, jangan ke kami lah. Kami ini kan Korea, di sana gitu. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar. Terus, yang ini jalan nih. Sampai akhirnya udah selesai, ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR nggak mau. Udah selesai di tempat kita. DPR nggak mau, makanya saya berteriak-teriak di DPR. Kalau Anda mau, disahkan toh. Ini. RUU perampasan aset ini. Lalu ada yang bilang, ya pemerintah serius nggak? Serius katanya. Loh, kalau serius ajukan ke DPR, kan sudah tinggal disahkan. Ajukan lagi, saya ajukan lagi. Gitu. Di bulan April atau Mei tahun 2024 tuh kita ajukan lagi nih.
Surat dari Presiden tahun 2023. Nih surat dari Presiden. Tolong disahkan undang-undang perampasan aset. Di sana enggak mau lagi. Iya. Entah alasannya apa gitu. Nah, apa politisnya? Yang gitu kan? Nah, apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi tuh kan? Iya, berarti. mungkin secara gurauan mungkin diwakili oleh Pak Bambang Pacul. Bambang Pacul. Korea ini ngikut saya Iya, gitu. ngikut, iya. Kalau pemerintah mau jangan ke kami lah. Kami ini kan Korea, itu sana gitu. Terus saya ketemu dengan Bu Megawati bicara. Oh, sempat Bicara saya. Alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartel bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang agar asetnya tidak disita, diberi surat bersih tapi bayar sekian. Dan itu betul memang bisa terjadi. Indonesia ini memang ya. Betul bisa terjadi. Oke. Wong saya dulu tahun 2000 itu mengusulkan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Saya kan pernah jadi Menkumham sebentar, sebulan. Pembuktian terbalik, gimana caranya? Kalau Vito menjadi menteri 5 tahun, gajinya dihitung tuh berapa? Kira-kira 5 tahun itu 7 miliar. Kalau ternyata dia punya kekayaan 10 miliar, langsung aja kamu korupsi 4 miliar. Buktikan kalau kamu tidak. Oke. Saya harus membuktikan sebaliknya. Apa saya main saham atau saya punya gitu. Saya dapat warisan, bapak saya meninggal nih. Kenaikan NJOP-nya sekian, udah benar nih 10 miliar. Bebas. Oh, gitu. Itu kan undang-undang pembuktian terbalik. Iya. Waktu itu sudah saya siapkan. Tapi di pemerintah sesudah saya macet. Kenapa? Saya tanya ke Pak Oka Mahendra, Pak, itu kan undang-undang bagus, kenapa Pak? Ini nanti kalau berlaku digunakan oleh jaksa dan polisi untuk meras-meras ini. Orang punya harta banyak lalu harus dapat surat bersih dari kejaksaan bahwa ini profilnya udah cocok, ini habis Pak. Kita belum siap gitu. Nah, saya sendiri alasan itu masuk akal kan? Alasan Bu Megawati masuk akal. Tapi tentu kalau kita mau sungguh-sungguh itu perlu dimulai. Ya dong polisinya. Ditata secara benar nih organisasinya polisi lalu pengorganisasinya bagaimana, saling pengawasannya gimana kan bisa dengan undang-undang perampasan aset itu. Saya karena katanya partai yang tidak setuju, saya bicara dengan Bu Mega. Bagus Pak Mahfud itu, setuju saya. Tapi polisinya dulu itu. Bu Mega kan sangat Ini jadi kayak telur sama ayam Pak Mahfud ya. Apakah kita bikin? Makanya harus ini mana dulu yang harus dibenerin nih? Iya, fakta gitu. Jadi mungkin kita harus paham juga ya perspektif orang bahwa apa yang kita anggap baik mungkin orang lain menganggap enggak, itu ada celahnya begitu gitu. Nah, ini namanya demokrasi. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo sudah menyadari itu. Iya, kemarin. Ya memang susah sih kalau menunggu semuanya sempurna kan. Itu dia. Dia mau katanya sih mau berlakukan undang-undang perampasan aset. Dia sempat menyampaikan itu ya. Kemarin di Hari Buruh kan. Hari Buruh. Mede. Nah, Prof, kita lihat artinya sudah ada sekarang, tidak perlu lagi polisi dikhawatirkan, kejaksaan dikhawatirkan. Kita lakukan undang-undang perampasan aset. Kira-kira kalau saya menjadi Pak Prabowo, kita sahkan undang-undang perampasan aset. Ya teman-teman, barusan kita sudah simak, kita sudah kaji informasi terkait ya siapa saja mungkin ya saya harus sebut dalang di balik gagalnya RUU perampasan aset. Tadi kalau misalnya ini kata Mahfud MD, ya Ibu Megawati salah satunya ada yang khawatir kalau RUU perampasan aset disalahgunakan. Kalau kita lihat dari ini teman-teman, jumlah korupsi tertinggi di sini ya ada Partai Merah juga yang paling tinggi. Jelas kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan, maka yang paling dirugikan ya partai yang mungkin harus saya sebut, mohon maaf, yang paling banyak korupsinya. Di sana ada PDIP, ada Golkar, teman-teman. Kalau bisa kita lihat ini
dari partai paling korup di Indonesia yang dirilis, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek sendiri lah di sini siapa saja partai-partai yang paling korup. Yang jelas, teman-teman, RUU perampasan aset harus segera disahkan, karena kalau misalnya RUU perampasan aset ini tidak kunjung disahkan, maka nggak akan ada efek jera dari para pejabat-pejabat kita. Nggak akan tuh para pejabat-pejabat kita ketakutan. Ya kalau misalnya korupsi 10 triliun dendanya cuma 1-2 miliar itu dikit banget. Jelas kalau misalnya disita, kalau korupsi 100 triliun misalnya disita 200 triliun, wah itu baru mantap. Gimana menurut kalian, setuju nggak sih koruptor ini dimiskinkan? Dan ya mungkin ada juga ini tindak tegas dari pemerintah bagi para elit-elit politik kita yang mencoba menghalang-halangi atau menolak RUU perampasan aset disahkan. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa merumuskan solusi terbaiknya. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini, teman-teman. Tulis solusi kalian, pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.